Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sampurasun. Sahabat, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Yusbiadi kembali menyapa di ruang dengar dan ruang tayang sahabat. Di kesempatan spesial kali ini saya akan membacakan sebuah riwayat singkat sekilas pintas tentang sejarah dari Kabupaten Tasikmalaya. Sahabat, sejarah Kabupaten Tasikmalaya dimulai pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-12 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya. Diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Gunung Galunggung. Dengan kekuasaan menghabisnekaan raja-raja dari kerajaan Galuh. Atau dengan kata lain, raja baru dianggap sah bila mendapat persetujuan dari Batara yang bertahta di Gunung Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintahkan pada masa abad tersebut adalah Sang Batara Semplak Wajak, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Badrapada tahun 1033 Saka atau tanggal 21 Agustus tahun 1111 dengan penguasa pertama yaitu Batari Hyang. Berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya, dari Sang Batari inilah mengemuka agama atau ajaran yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksa Kandang Karasian. Ajaran ini masih dijadikan sebagai ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi di tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai dengan 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Sahabat, periode selanjutnya adalah periode pemerintahan Sukakerta dengan ibu kota di Dayeuh Tengah, sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gadeng Antek yang masih pada masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa pada tahun 1521 sampai dengan 1535 Masehi, Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Pada pemerintahan Prabu Surawisesa, kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak.
Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaan terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali dalam Sukakerta atau dalam Sentatawonan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam pada kala itu. Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini akibat dari persaingan 3 kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad ke-17 Masehi, Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi bupati daerah Sukapura dengan gelar Wiradadaha I sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan di Pati Ukur. Ibu kota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah kemudian dipindahkan ke Lewiloa Sukaraja dan negara disebut menjadi negara Sukapura. Pada masa pemerintahan RT Suryalaga di tahun 1813 sampai dengan 1814, ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha ke-8, ibu kota dipindahkan ke Manonjaya pada tahun 1832. Perpindahan ibu kota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro pada tanggal 1 Oktober 1901 di kota Sukapura. Saya ulangi, pada masa pemerintahan RT Suryalaga tahun 1813 sampai dengan 1814, Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha 8, ibu kota dipindahkan ke Manonjaya pada tahun 1832. Perpindahan ibu kota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang perpindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda pada waktu itu. Daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia, terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat. Biasanya di ibu kota daerah terletak di Manonjaya, yang kurang lebih memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di wilayah Gunung Galunggung. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan RAA Wiratanungniningrat tahun 1908 sampai dengan 1937 sebagai bupatinya. Tanggal 21 Agustus tahun 1111 Masehi dijadikan hari lahir Tasikmalaya berdasarkan prasasti Ceger Hanjuang yang dibuat pada tanggal atau tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai penguasa di Galunggung. Demikian sekilas pintas tentang sejarah dari Tasikmalaya. Semoga memberi informasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kilapannya, sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari Al-Fakir Agus Praptis Biadi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hatur nuhun.